Ratusan anggota Koperasi Serba Usaha atau KSU Rinjani bersama Serikat Peternak Indonesia NTB melakukan aksi demo. Mereka menuntut dibebaskannya Ketua KSU Rinjani, Sri Sudarjo, dan mendesak aparat hukum menangkap Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah. Dalam aksi demonya kali ini, para demonstran langsung menggeruduk masuk dan menduduki halaman kantor Pengadilan Negeri Mataram. Aksi demo pun akhirnya berlangsung ricuh. Kasus dana PEN di NTB bergulir lantaran sebanyak 23.000 lebih anggota KSU Rinjani yang dijanjikan mendapatkan bantuan kurs sebesar 100 juta per orang tidak kunjung realisasi. KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dalam operasi tangkap tangan di Jawa Barat. Hingga pagi tadi beberapa orang ditangkap KPK. Selain Bupati Bogor, beberapa pihak juga ditangkap, diantaranya dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Ade Yasin diduga terlibat kasus suap, namun KPK belum merinci suap yang menjerat Bupati Bogor ini. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan orang terkaya di dunia Elon Musk di Gigafactory Tesla Austin, Texas, Amerika Serikat. Tujuan pertemuan Luhut dan Elon Musk adalah terkait kerjasama penyediaan dan pengolahan nikel. Luhut yang ditemani sejumlah pejabat dan pengusaha bertemu dengan pengusaha Elon Musk. Tujuan pertemuan adalah agar perusahaan besutan Elon Musk, Tesla, mau bekerja sama dengan Indonesia terkait penyediaan dan pengolahan nikel sebagai bahan baku pembuatan sel baterai yang berlandaskan environment, social, dan government atau ESG. Sebelumnya, Luhut mengumumkan bahwa Tesla tertarik untuk investasi di Indonesia, namun batal karena dinilai Tesla terlalu mendikte. Elon Musk akan mengirim tim Tesla ke Indonesia untuk menindaklanjuti rencana investasi di industri mobil listrik pertengahan 2022. Dalam pertemuan ini, Luhut sempat menawarkan permen kopi buatan Indonesia kepada Elon Musk. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, arus pemudik di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten semakin ramai. Bahkan kendaraan pemudik telah menyemut di pintu masuk dermaga 2, 3, dan 6. Lima hari menjelang Lebaran, Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati pemudik pada sore hari. Antrean kendaraan didominasi roda 4 dan logistik, tampak pengantri di dermaga 6 Pelabuhan Merak, Banten. Sore hari PT ASDP Indonesia Ferry menutup reservasi tiket kapal ekspres karena padatnya jumlah penyeberangan. Sementara sejumlah tiket kapal reguler masih dapat dibeli secara online melalui aplikasi resmi dan sejumlah gerai agen penjualan tiket kapal. Hingga Rabu sore, dari PT ASDP Indonesia Ferry tercatat ada sebanyak 446 kapal dengan akumulasi lebih dari 223.000 penumpang yang telah bertolak dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari Pelabuhan Merak, kita akan bergabung dengan rekan Camar Haenda. Camar, seperti apa situasi jelang Lebaran di sana? Ya, selamat malam April dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan untuk situasi pada malam hari di Pelabuhan Merak, tepatnya di Dermaga 1 ini diguyur hujan yang cukup deras dan juga angin yang kencang. Dan bisa kami gambarkan, ini kami sudah berada di titik yang menurut kami paling aman dan juga tidak terkena air. Namun kami masih sedikit terkena cipratan hujan. Dan ini kami berada di jalan menuju ke des kapal. Dan seluruhnya untuk pejalan kaki ataupun
pemudik pejalan kaki ini sudah masuk ke dalam kapal, dan kami melihat ini masih ada antrian kendaraan baik dari truk logistik, kemudian juga ada mobil atau kendaraan roda 4 begitu, dan ini sudah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi, dan kami memantau pada siang hari juga cukup padat intensitas kendaraan pemudik dan sempat terjadi antrian kendaraan. Memang saat ini bukan hanya mobil pribadi saja, namun juga truk dan juga logistik juga mendominasi pada 5 hari menjelang Lebaran, dikarenakan hari ini April dan juga pemirsa adalah hari terakhir di mana truk logistik diperbolehkan untuk melintas ke Bakauheni, dikarenakan esok hari ini akan berfokus kepada pemudik saja, sehingga untuk truk angkutan logistik tidak diperbolehkan untuk menaiki kapal dari tanggal 28 April hingga dengan 1 Mei 2022. Adapun saat ini kapasitas dari kapal untuk eksekutif ini sudah Baik, terima kasih Jamar Hain atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pihak Korlantas Polri mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas seiring makin padatnya arus pemudik yang meninggalkan Jakarta. Kontraflow mulai diterapkan di tol Jakarta Cikampek. Kontraflow di tol Cikampek mulai diberlakukan dari kilometer 47 Karawang sampai gardu tol Cikampek Utama kilometer 70. Rekayasa lalu lintas ini mulai diberlakukan sejak Rabu pagi. Sejak awal rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dan ganjil genap dijadwalkan mulai diberlakukan pada 28 April. Namun skema kontraflow diberlakukan lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan. Hari ini kepadatan kendaraan terjadi di tol Jakarta Cikampek. Selain mulai banyaknya volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta, kepadatan juga terjadi akibat adanya kecelakaan. Akibatnya sempat terjadi penutupan sementara Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed yang berdampak pada kemacetan yang cukup panjang. Sementara itu lalu lintas menuju Jakarta di tol Jakarta Cikampek tampak ramai kendaraan didominasi. Ya, pemirsa, nampaknya memang arus mudik telah bergerak menuju puncaknya. Lalu bagaimana situasi terkini di tol Cikampek dan jalur selatan Garut? Kita akan bergabung dengan rekan Nadia Valerie di Cikampek dan Vito Erlangga di jalur selatan Garut. Silakan Nadia. Kita ke Cikampek terlebih dahulu. Silakan Nadia, apakah sudah mulai terjadi peningkatan pemudik? Ya, selamat malam April dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama malam hari ini, tepatnya di kilometer 47 sudah terpantau ramai lancar. Berbeda dengan situasi pagi hari tadi yang memang sempat terjadi kemacetan melebihi 2 km dikarenakan banyaknya kendaraan yang mengantri untuk memasuki rest area di titik kilometer 57 tol Cikampek. Untuk pagi tadi memang dikarenakan kemacetan yang cukup panjang ini, pihak kepolisian melakukan diskresi melalui sistem kontraflow yang dimulai sejak pukul 7.35 waktu Indonesia Barat hingga berakhir pada pukul 11.05 siang waktu Indonesia Barat, hingga kendaraan sudah sepenuhnya terurai dan arus lalu lintas kembali normal. Meskipun saat ini situasinya sudah kembali kondusif, April dan juga pemirsa, namun tercatat memang sudah ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan, di mana data pada Selasa malam tadi tercatat peningkatan ini bahkan mencapai 43%. Dari prediksi awal ada 30.000 kendaraan, datanya melonjak hingga 53.000 kendaraan yang tercatat sudah melewati gerbang tol Cikampek Utama 1. Kami informasikan juga April kepada Anda pemirsa yang pada besok akan melakukan mudik melalui jalur Cikampek. Ini akan ada skema pengalihan arus lalu lintas bertepatan dengan Operasi Ketupat 2022. Ini melalui sistem one way dan juga ganjil genap yang akan berlangsung di titik kilometer 47 tol Cikampek hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Untuk sistem one way dan ganjil genap ini akan berlangsung mulai pukul 17 sore hingga pukul 24 dini hari waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu kami himbau bagi Anda yang akan melalui jalur. Baik, terima kasih Nadia. Lalu bagaimana dengan situasi arus mudik di jalur selatan Garut? Kita langsung menuju ke rekan Vito Erlangga. Vito, apakah sudah ada penumpukan di sana? Ya, baik
April dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan pemantauan kami pada Rabu petang, arus lalu lintas di jalur lintas selatan Jawa Barat, khususnya di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di Lingkar Gentong, masih terpantau normal. Hal ini namun terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat bahwa memang sejak Rabu pagi tadi berdasarkan pemantauan dari gerbang tol Cileunyi, Bandung, bahwa ada penambahan sekitar 20% lonjakan volume kendaraan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Namun arus lalu lintas sejauh ini masih terpantau lancar dan kendaraan saat ini didominasi oleh kendaraan umum yang nampaknya mengangkut para pemudik dan juga beberapa kendaraan pribadi yang melakukan aktivitas mudik mulai hari ini, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan jika kita berkaca pada arus mudik pada tahun 2019, di Gentong ini termasuk menjadi salah satu tempat yang perlu diwaspadai oleh para pemudik lantaran berpotensi mengalami kepadatan jika ada naiknya volume kendaraan. Namun dari pihak kepolisian sendiri memprediksi bahwa puncak arus mudik akan mulai terjadi mulai pada 28 hingga 30. Baik, terima kasih Vito Erlangga dan juga Nadia Valery. Selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, jelang Lebaran penukaran uang diminati warga. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.